Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung patut waspada. Debit air bendung Katulampa meningkat dan kini berstatus siaga 4. Warga di Kabupaten Cirebon copot spanduk tempat pengajian imbas kabar pimpinan pengajian diduga berzina dengan jemaahnya. Seorang mahasiswa dari salah satu universitas di Bandung jadi otak pelaku arisan bodong yang menipu lebih dari 120 orang dengan total kerugian nyaris 2 miliar rupiah. Minuman keras oplosan kembali menelan korban. Kali ini 3 warga Kota Banjar tewas setelah berpesta miras di acara hajatan warga. Miras oplosan kembali merenggut nyawa. Di Kota Banjar, seorang warga Batu Nunggal, Kecamatan Pataruman, bernama Endang, meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar. Sebelum dirujuk ke rumah sakit, korban sempat dirawat di Puskesmas Pataruman 2, namun kondisinya memburuk lalu dirujuk ke rumah sakit. Pihak rumah sakit menyatakan korban datang dalam kondisi tak sadarkan diri. Meski telah ditangani, korban tak bisa bertahan. Juga korban mengalami keracunan alkohol. Dia masuk dengan kondisi sudah kritis, tidak sadar. Menurut keterangan surat ini kan rujukan dari puskesmas. Puskesmas mana? Puskesmas Pataruman 2. Di situ tertulis kemungkinan ada keracunan alkohol. Sebelumnya 2 warga Batu Nunggal, Asep Beni dan Yatno juga dilaporkan meninggal dunia usai berpesta miras. Mereka tengah berpesta miras bersama belasan warga lainnya di hajatan warga setempat. Kedua korban sempat dirawat di puskesmas namun nyawanya tak tertolong. Jenazah keduanya telah dimakamkan oleh keluarga. Kemungkinan ini informasi yang ada di masyarakat itu ada sekitar 15 orang. Katanya dalam satu hajatan itu biasa mungkin udah situasional di hajatan pada minum-minum bareng, tapi nggak tahu lah gitu. Karena saya juga baru informasi dari masyarakat dan rekan-rekan. Polres Banjar kini telah menyelidiki dugaan pesta miras oplosan yang menewaskan 3 orang warga tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Seorang pimpinan pengajian di Pabuaran Wetan, Kabupaten Cirebon, dilaporkan berzina dengan seorang jemaahnya. Warga geruduk tempat pengajian di sebuah rumah kontrakan. Dugaan perzinahan tersebut dilaporkan oleh suami jemaah. Puluhan warga membongkar spanduk di sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat pengajian di Dusun 3 Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Mereka kecewa setelah terungkapnya dugaan tindakan asusila yang dilakukan pimpinan pengajian tersebut terhadap salah satu jemaahnya. Warga geram karena perbuatan tak terpuji itu dilakukan di rumah kontrakan tempat pengajian bersama seorang perempuan yang telah memiliki suami. Tidak sangka tuh melakukan perzinahan itu. Di rumah ini berarti Pak? Di kontrakan pengakuan dari istri korban itu 1 kali di kontrakan, yang 6 kali itu di rumah kosong. Tempat biasa beliau ngaji di situ. Berarti korbannya nih jamaahnya sendiri. Perzinahan tersebut terungkap setelah suami jemaah tersebut melaporkannya ke polisi. 4 saksi telah diperiksa, termasuk perempuan yang berbuat asusila dengan pimpinan pengajian itu. Kita sudah melakukan pemeriksaan kepada pengadu, ya, ke pelapor. Kemudian kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di luar dari pelapor. Dan kita pun sudah memeriksa juga untuk istri dari pengadu yang juga sebagai terlapor di perbuatan ini, karena untuk delik pasal perzinahan adalah delik aduan. Oknum kita sudah lakukan undangan untuk dilakukan pemeriksaan verifikasi nanti hari Jumat. Pasca digeruduk warga tempat pengajian sepi,
Polisi telah memanggil terlapor untuk diperiksa setelah sempat menghilang ketika warga menggeruduk tempat pengajian. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Seorang mahasiswi di salah satu universitas di Bandung menjadi otak penipuan arisan bodong dengan total kerugian nyaris 2 miliar rupiah. Korbannya yang mencapai 120 orang rata-rata adalah mahasiswa aktif dari kampus yang sama. Seorang mahasiswa aktif di Universitas Islam Bandung Unisba diduga menjadi otak arisan bodong yang merugikan banyak pihak. Hal itu terungkap setelah sejumlah mahasiswa memviralkan praktik arisan yang dipromosikan oleh pelaku di media sosial. Mereka kesal lantaran apa yang dijanjikan oleh pelaku tidak terwujud, salah satunya keuntungan cepat dalam hitungan minggu. Para korban pun berkumpul dan mendatangi rumah pelaku di kawasan Caringin, Babakan Ciparai, Kota Bandung. Peristiwa ini dibenarkan Ketua RW setempat. Ia mendapat laporan ada 120 orang yang menjadi korban dengan kerugian beragam mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Total kerugian itu kurang lebih ini ya 1,9 sekian kurang lebih. Miliar. 1,9 M. Yang saya dengar gitu kan. Jumlah korbannya berapa orang? Jumlah korbannya 120 orang kurang lebih. 120 orang. Termasuk ya itu diantaranya kebanyakan mahasiswa. Pihak kampus tidak menampik arisan bodong yang melibatkan seorang mahasiswanya. Apalagi korbannya juga mayoritas mahasiswa aktif Unisba. Pihaknya telah memanggil pelaku dan para korban untuk dimediasi. Tetapi kalaupun ini sampai misalnya ada pelaporan pidana dan diproses oleh polisi, tentu kami mempunyai aturan sendiri terhadap mahasiswa yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Dari mulai skorsing, pemutusan studi, skorsing sementara waktu dan pemutusan studi. Hingga saat ini pelaku dan korban masih menjalani mediasi. Total kerugian dari arisan bodong ini mencapai 1,9 miliar rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kamis pekan lalu polisi melaksanakan prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Prarekonstruksi hanya menyertakan tersangka Danu tanpa kehadiran 4 tersangka lainnya. Prarekonstruksi pembunuhan ibu anak Tuti Suhatini dan Amalia Mustika Ratu digelar Kamis lalu. Ada 2 lokasi prarekonstruksi, yaitu area warung pecel lele dan warnet yang berada di Jalan Raya Subang, serta di tempat kejadian utama, rumah tempat pembunuhan yang ada di Jalan Raya Subang. Selama proses rekonstruksi, puluhan polisi berjaga ketat karena warga begitu ramai menyaksikan jalannya prarekonstruksi di 3 tempat berbeda. Titik awal prarekonstruksi di warung internet dan warung pecel lele di mana tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu memperagakan pertemuannya dengan tersangka Yosep yang mengeluhkan kondisi rumah tangganya dengan korban Tuti. Sayangnya, tersangka yang dihadirkan hanya Danu, sementara tersangka lain menggunakan peran pengganti. Adegan pun berlanjut ke rumah kejadian di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang. Mobil Alphard yang dipakai untuk menyimpan jasad kedua korban pun dihadirkan kembali. Di lokasi utama diperagakan kedatangan tersangka Danu dan Yosep yang disusul oleh 3 tersangka lain, yaitu Mimin, Abi, dan Arigi. Eksekusi kedua korban berlangsung di dalam rumah, lalu kedua jenazah dibawa keluar, lalu dipindahkan ke mobil. Korban Tuti dibawa tersangka Danu, Arigi, dan Abi lewat pintu dapur, sedangkan jenazah Amel dibawa oleh tersangka Yosep. Polisi menyatakan ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi ini. Nantinya, hasil prarekonstruksi akan menjadi panduan dalam rekonstruksi yang akan menghadirkan keempat tersangka lainnya. Yang eksekusi itu sebetulnya siapa, Bang? Nah, nanti berdasarkan rekonstruksi ya. Oh, gitu, Bang. Akan kita bukan. Ini sampai TKP jam berapa, Pak? Kurang lebih tengah malam ya. Itu posisi udah di dalam rumah apa gimana? Menurut keterangan Danu itu dia langsung masuk ke dari depan langsung mengarah ke dapur. 2 korban itu udah lagi tidur apa gimana pas datang Bumimin? Bumimin datang itu 2 korban sudah selesai dieksekusi.
Sementara itu terkait pengajuan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator oleh tersangka Danu belum mendapatkan jawaban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK yang juga hadir dalam prarekonstruksi masih menunggu penilaian psikologi sebelum menentukan mengabulkan atau menolak status JC tersangka Danu. Kami dalam waktu dekat akan melakukan asesmen psikologis terlebih dahulu. Kalau sudah ada hasilnya, baru kami bawa ke rapat pimpinan di LPSK. Ada 7 pimpinan yang harus memutuskan setuju atau tidak setuju pengajuan justice kolaborator ini. Ya, jadi sifatnya baru permohonan ya. Siap. Jadi kami belum memberikan perlindungan kepada D. Selain menetapkan 5 tersangka, polisi juga memeriksa sejumlah saksi lain dalam kasus ini. Salah satunya perwira polisi Polres Subang yang pertama kali menangani kasus pembunuhan ibu anak Tuti dan Amalia 2 tahun silam. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.